Pernahkah kalian menyadari satu keanehan dalam diri kita? Kita bisa tersenyum ramah kepada orang yang baru kita kenal. Tetapi kita bisa sangat mudah marah kepada keluarga kita sendiri hanya karena masalah sepele. Mengapa kita memberikan versi terbaik diri kita kepada orang asing, namun memberikan sisa-sisa kesabaran kita kepada orang-orang di rumah? Secara etika, ini adalah sebuah ironi yang nyata. Coba perhatikan kehidupan sehari-hari kita. Seorang kasir salah menghitung kembalian. Kita berkata, "Tidak apa-apa." Seorang kurir datang terlambat. Kita tetap mengucapkan, "Terima kasih." Seseorang tidak sengaja menyenggol kita di tempat umum. Kita memilih untuk memakluminya. Namun, ketika berada di rumah, standar etika kita seringkali merosot tajam. Sebuah pertanyaan sederhana dari pasangan bisa terdengar mengganggu. Kesalahan kecil dari adik atau kakak bisa langsung memancing emosi. Bahkan perhatian kecil dari orang tua, terkadang kita respons dengan nada yang ketus. Kesabaran yang tadi terlihat begitu besar di luar rumah, seolah hilang tanpa bekas begitu kita menginjakkan kaki di dalam rumah. Jika kita pernah menyadari hal ini, kita harus berani mengakui bahwa ada yang salah dengan cara kita menerapkan etika dalam berhubungan. Sebelum kita bedah lebih dalam mengenai fenomena ini, jika kalian menyukai pembahasan edukatif seperti ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe, agar channel ini bisa terus menghadirkan wawasan baru yang bermanfaat. Secara psikologis, ada alasan mengapa otak kita melakukan tindakan yang tidak adil ini. Ketika bertemu orang asing, ego kita secara otomatis bekerja untuk melindungi citra diri. Kita ingin dianggap sebagai orang yang sopan, dewasa, dan menyenangkan. Sebab, orang asing tidak memiliki kewajiban untuk memaklumi kita, dan satu kesalahan kecil bisa merusak reputasi kita di mata mereka. Akibatnya, di luar rumah kita terpaksa memakai topeng kesopanan. Kita memilih kata-kata dengan cermat, menahan emosi, dan berpura-pura sabar, bahkan ketika energi kita sudah habis. Namun secara etis, kesalahan fatal kita dimulai ketika kita melangkah masuk ke dalam rumah. Keluarga kita, baik itu pasangan, saudara, maupun orang tua, adalah orang-orang yang sudah hidup bersama kita selama bertahun-tahun. Mereka tahu kekurangan kita dan pernah melihat kita di titik paling berantakan. Kondisi ini melahirkan sebuah ruang yang kita sebut sebagai rasa aman. Sialnya, disinilah letak cacat logikanya. Rasa aman ini seringkali kita salah gunakan untuk menurunkan standar etika. Karena kita tahu bahwa pasangan, saudara, atau orang tua tidak akan mudah pergi atau memutuskan hubungan hanya karena satu kesalahan, kita secara tidak sadar merasa bebas melepaskan topeng kesopanan. Kita mulai berbicara tanpa disaring dan menumpahkan seluruh kelelahan serta emosi negatif yang tadi kita tahan di luar rumah kepada mereka. Kita menganggap hubungan darah atau ikatan pernikahan sebagai jaminan bahwa mereka wajib menerima perlakuan buruk kita. Padahal secara moral, ini adalah standar ganda yang sangat tidak adil. Mengapa kita rela menghabiskan energi untuk menjaga perasaan orang asing yang tidak memiliki peran penting dalam hidup kita, tetapi bertindak semena-mena kepada orang-orang yang justru paling peduli pada kita? Fenomena ini terjadi karena kita sering terjebak dalam bias kepemilikan. Ketika kita merasa sudah memiliki atau sepenuhnya dekat dengan seseorang, kita cenderung berhenti berjuang untuk menjaga hubungan tersebut. Kita menganggap keberadaan pasangan yang mendampingi, saudara yang membantu, atau orang tua yang mendukung sebagai sebuah kepastian yang akan selalu ada. Akibatnya, kita mengabaikan hal paling mendasar dalam etika, yaitu rasa hormat. Rasa hormat kita perlahan terkikis bukan karena kita membenci mereka, melainkan karena kita menganggap ketulusan dan kehadiran mereka di rumah sebagai sesuatu yang murah dan sudah sewajarnya kita dapatkan. Itulah mengapa kita menjadi lebih mudah mengapresiasi kebaikan kecil dari orang asing daripada kebaikan besar yang kita terima setiap hari di dalam rumah. Jika kita merenungkan alur berpikir ini,
kita akan melihat betapa tidak logisnya moralitas kita selama ini. Kita menukar rasa hormat dengan kenyamanan ego pribadi. Merasa aman di dalam rumah adalah hal yang baik, tetapi menjadikan rasa aman itu sebagai alasan untuk bertindak kasar kepada orang-orang terdekat adalah sebuah kemunduran moral. Sangat tidak etis ketika orang-orang yang paling tulus menerima kita apa adanya justru menjadi tempat pembuangan sampah emosi dan ego terburuk kita. Padahal, jika ada manusia di dunia ini yang paling berhak mendapatkan tutur kata yang lembut, senyuman yang tulus, dan kesabaran terbaik kita, mereka adalah orang-orang yang berbagi atap dan hidup dengan kita di dalam rumah. Jadi, jawaban dari pertanyaan awal kita bukanlah untuk memaklumi perilaku ini sebagai hal yang wajar, melainkan untuk menyadari sebuah kekeliruan etika yang harus segera kita perbaiki. Di luar rumah, kita sibuk menjaga reputasi di depan orang lain, sedangkan di dalam rumah, kita justru merusak hubungan dengan orang-orang tercinta karena kita terlalu egois. Tentu, pembahasan ini tidak bermaksud memukul rata perilaku semua orang. Kita tahu, ada banyak sekali orang di luar sana yang tetap mampu menjaga etika, serta memberikan kelembutan dan rasa hormat tertinggi bagi orang-orang di dalam rumah mereka. Namun, jika di antara kita masih ada yang sering terjebak dalam kekeliruan etika ini, semoga pembahasan hari ini bisa menjadi pengingat kecil yang bermanfaat untuk memperbaiki cara kita memperlakukan orang-orang terdekat. Bagaimana pandangan kalian mengenai fenomena etika ini? Silakan bagikan pemikiran atau pengalaman kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.